Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Jenar Moksa, sebuah kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa kunjungi langsung link yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini Bu Mutia benar-benar sudah hilang kesabaran hingga mencengkram erat baju anaknya untuk segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Bu, istighfar Bu," kata Pak Banu Hasim. Pria itu mencoba menenangkan dan menengahi perselisihan istrinya dan anaknya. Dengan menyentuh ujung pundak sang istri tercinta, lalu Pak Banu Hasim menuntun untuk duduk di kursi. Kursi itu biasanya digunakannya bercengkrama dengan sang menantu. "Cepat ceritakan, jangan bikin aku semakin bersedih," kata perempuan tua itu semakin pilu. Sudah menyadari ada yang tidak beres di rumah ini. Bu Mutia benar-benar sudah kacau dalam berpikir. Parahnya, berpikiran bahwa Al-Ghazali bertengkar dengan istrinya, kemudian sang menantu dimutilasi atau yang lainnya, dan lebih ekstrim, itu pikirnya. Bukan apa-apa, sekarang sering terjadi hal demikian. Tentulah wajar saja bila dirinya berpikir sejauh itu. "Ayo katakan, Al, katakan. Ayo, kamu ngapain istrimu ah? Apa kamu bunuh?" tegas Bu Mutia sembari menunjuk wajah sang anak. Sungguh dirinya benar-benar tidak mau dibuat gila karena prasangkanya sendiri. "Astagfirullah Ibu, aku tidak segitunya. Kelewatan Ibu menaruh curiga kepada aku Bu, itu terlalu anarkis." Al-Ghazali mencoba menepis anggapan ibunya, menjawab dengan suara keras sembari menunjuk-nunjuk dadanya. Bu Mutia tidak mau tertipu oleh wajah yang sok tidak bersalah yang dipamerkan oleh Al-Ghazali padanya. "Lantas kamu kemanakan menantuku?" tegas Bu Mutia tidak mau lagi menunggu. Sementara Pak Banu Hasim sudah mengambil posisi duduk setelah sebelumnya mengusap lembut pundak istrinya agar jauh lebih tenang. Bu Mutia masih menatap tajam dan beringas wajah sang anak yang tidak juga memberikan jawaban atas kekhawatirannya. Akhirnya Pak Banu Hasim menengahi. "Sudah Al, cepatlah keluar saja. Biarkan Bapak yang menjelaskan tentang ulahmu," tegas Pak Banu Hasim karena Al-Ghazali bingung untuk kembali menceritakan setelah tadi dipaksa oleh sang bapak dan semua sudah diceritakannya gamblang mungkin. Bukannya mendapatkan simpatik, justru Al-Ghazali mendapatkan amarah dari sang bapak. "Dasar anak tidak patuh dengan kata-kata orang tua. Kata-kata ibumu saja tidak kau patuhi," bentak Pak Banu Hasim. Bahkan nyaris saja pria itu melayangkan tamparan keras tadi, dan seumur-umur Al-Ghazali tidak pernah melihat wajah temperamen sang bapak seperti saat ini tadi di depan pintu. Al-Ghazali tidak berani menjawab dan bertanya kenapa justru dirinya disalahkan, bahkan tidak berani lagi berkata apapun karena melihat wajah bapaknya yang sudah sangat marah karena dirinya telah melanggar aturan sebagai seorang berdarah Jawa. Bu Mutia kembali tergugu. Tangisnya kian meninggi ketika melihat Al-Ghazali langsung berbalik. Kemudian melangkah pergi meninggalkan lantai atas itu tanpa memberinya jawaban sama sekali. Bu Mutia menatap tajam kini berbalik. Tatapan itu ditunjukkan pada sang suami. "Bapak, ada apa? Coba ceritakan padaku," pinta Bu Mutia tidak lagi sabar dengan wajah memohon. Pak Banu Hasim mengangguk pelan. "Bu, istighfar dulu. Kalau tidak, aku tidak mau menceritakannya. Jadi istighfar, terus hentikan tangisnya. Nah, barulah aku akan menceritakan. Kalau tidak, wis pokoknya Bapak tidak mau buka mulut." Pak Banu Hasim mencoba berbicara jauh lebih tenang, meskipun sebenarnya tidak demikian. Hatinya pun meronta penuh amarah ditunjukkan pada sang anak. Tampak Bu Mutia menghela nafas kasar masih belum mau menuruti apa yang dikatakan suaminya tadi. Pokoknya ceritakan dulu. Aku tidak mau. Cepat, Bapak jangan bikin Ibu menangis begini." Namun Pak Banu Hasim tidak mau melanjutkan bicara jika perempuan itu masih histeris seperti ini. 10 menit cukuplah waktu untuk Bu Mutia menenangkan diri dan sudah tidak terdengar lagi tangisnya meski masih sesegukan.
Meskipun air matanya masih menetes dan perlahan menggelinding, hingga akhirnya satu persatu dan perlahan tidak lagi ada air mata yang jatuh. Setelah melihat istrinya jauh lebih tenang, barulah Pak Banu Hasyim memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau begitu ibu kan sudah tenang. Sekarang bapak akan menceritakannya. Tapi ibu janji harus kuat ya, kata Pak Banu Hasyim sembari meremas tangan istrinya. Pria parubaya itu memberikan kekuatan, akan tetapi hal ini justru membuat Bu Mutia bingung. Ada apa sebenarnya? Apakah dugaannya benar Al-Ghazali membunuh atau memutilasi istrinya, dan didapati tadi koper-koper itu akan dimusnahkan? Namun keburu kepergok hingga urung melakukan hal itu. Sebenarnya ada apa bapak? Sebenarnya ada apa ini? Cepat ceritakan, apa anak membunuh istrinya? Ayo pak, ceritakan jika begitu. Bawa dia ke kantor polisi sekarang juga, supaya dipenjara. Tidak ada manusia yang boleh mencabut nyawa sesama manusia. Tegas Bu Mutia perempuan itu mengutuk perbuatan anaknya jika benar dugaannya. Pak Banu Hasyim kembali menggeleng ketika istrinya justru kembali menangis terseduh. Astagfirullahaladzim bu, sudah dikasih tahu, suruh istighfar, Istighfar dulu, baru aku ceritakan. Perlu diketahui, anakmu tidak seperti itu. Dia bukan pembunuh, Bu. Tegas Pak Banu Hasyim sontak membuang pikiran kotor Bu Mutia yang sudah dari tadi membingkai dan butuh jawaban. Langsung terhempas bebas. Akhirnya Bu Mutia pun beristighfar setelah menengguk air putih yang diambilkan oleh sang suami barusan. Kemudian Pak Banu Hasyim pun menceritakan semuanya apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali tadi, bahwasanya menantunya berubah menjadi seorang leak, manusia yang jantungnya bergelantungan, dan Mutia sebagai orang Jawa sangat tahu apa yang dimaksud dengan leak, dan juga apa yang mereka ketahui nyatanya benar terjadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, berarti mereka keluar dari rumah Pak, apa benar begitu Pak? Tanya Bu Mutia. Jika tidak demikian tentu tidak akan terjadi hal itu. Pak Banu Hasyim tertunduk lesu wajahnya ketika harus mengatakan bahwa benar Al-Ghazali melanggar aturan mereka dan membawa Ki Wulan Widara keluar dari rumahnya. Hingga terjadi hal itu padahal mereka sudah sangat menjaganya. Itulah sebabnya melarang untuk keluar rumah. Tidak disangka oleh Al-Ghazali rupanya Pak Banu Hasyim dan Bu Mutia sudah tahu siapa menantu mereka itu. Itu karena I Gusti Jagat dan sang istri saat itu menceritakan gamblang tentang semuanya. Pak Banu Hasyim dan istrinya tidak berkeberatan saat itu. Jika sebaliknya, maka I Gusti Jagat sudah bertekad, membulatkan tekad akan membawa kembali Ki Wulan Widara terbang ke Pulau Dewata dan tidak melanjutkan acara pernikahan itu, meski apapun yang terjadi. Karena I Gusti Jagat peduli pada masa depan Ki Wulan Widara dan sudah diberitahu juga oleh I Gusti Jagat pada Ki Wulan Widara selaku yang bersangkutan bahwa dirinya akan berterus terang hal ini itu. Dan dijelaskannya semua demi kebaikan Ki Wulan Widara itu sendiri untuk jangka panjangnya. Iya Ci, aku menurut saja. Itu jawaban yang diterima I Gusti Jagat waktu itu. Lantas kita harus bagaimana Pak? Kasihan anak itu, kasihan menantuku. Bu Mutia menunduk pilu. Perempuan itu tidak menyangka hal ini begitu cepat terjadi. Rasa kekhawatiran itu padahal mereka akan membawa Ki Wulan Widara ke sebuah pondok pesantren pimpinan seorang kiai yang biasa dipanggil Kiai Nurbayan untuk diruqyah setelah 40 hari pernikahan itu berlangsung. Akan tetapi sayangnya waktu itu mereka belum sempat mengutarakannya karena benar-benar tidak punya waktu. Bagaimana tidak, setelah pesta harus menghadiri takblik akbar di sana sini. Pak Banu Hasyim terdiam memikirkan bagaimana rencana mereka ke depannya dan keduanya saling bertukar pikiran demi masa depan rumah tangga anaknya tetap terbina hingga maut memisahkan. Akhirnya setelah berbincang cukup lama dengan kepala dingin, Pak Banu Hasyim pun membuka suara. Tidak ada keputusan lain. Kita harus menjemput Ki Wulan Widara di rumah orang tuanya. Apakah Bapak yakin dia pulang ke rumah orang tuanya atau kalau tidak ke rumah I Gusti Jagat? Bu Mutia mau buka suara, memberi masukan dan Pak Banu Hasyim pun sepakat. Mereka akan berangkat ke Pulau Dewata, akan tetapi tidak berkunjung pada Nik Ketuteneng, melainkan akan langsung bertandang ke rumah I Gusti Jagat, orang tua angkat sang menantu. Berkemas Bu, kita akan secepatnya berangkat. Aku akan berbicara dengan Al-Ghazali dulu. Pak Banu Hasyim memangkas pembicaraan dan langsung keluar dari ruangan itu, menuruni anak tangga mencari keberadaan sang anak.
Pak Banu Hasyim menuruni anak tangga dengan begitu cepat, kemudian memanggil sang anak dengan suara keras, tetapi tidak kunjung ada jawaban, hingga pria itu kembali mengulangi suaranya, menggema di langit rumah mewah tersebut. Al-Ghazali, Al-Ghazali. Hingga 6 kali terhitung Pak Banu Hasyim memanggil nama sang anak, akan tetapi tidak menampakkan batang hidungnya. Kemudian pria itu lantas keluar karena pintu masih terbuka, berjalan cepat menuju ke arah garasi untuk memastikan bahwa anaknya tidak keluar rumah. Mobilnya masih ada, gumam Pak Banu Hasyim, karena pintu gerbang pun masih tertutup rapat, hingga akhirnya pria itu berjalan kembali masuk setelah mengunci pintu utama. Langkah Pak Banu Hasyim tertuju pada anak tangga ruang sebelah, itu karena rumah itu cukup besar dan terhitung ada 3 anak tangga untuk mencapai ke ruang atas pada kamar masing-masing. Sesampainya di lantai atas tempat kamar sang anak berada, mata Pak Banu Hasyim berselancar. Daun pintu kamar sang anak terbuka, padahal pria itu berniat untuk mengetuk. Tetapi ketika satu tangan yang mendorong daun pintu rupanya tidak terkunci, hingga akhirnya Pak Banu Hasyim pun melongokkan kepalanya melihat area dalam. Sejauh ini hanya hening, tidak ada siapapun didapati di dalam sana. Kemana ini anak? Dipanggil tidak juga menyaut, omel Pak Banu Hasyim sembari mengayun langkah menuju ke balkon kamar tersebut. Ada apa? Bapak memanggil sampai dengan suara keras seperti itu, Pak? Sambut Al-Ghazali ketika sang bapak sudah berdiri di belakangnya. Tampak jelas Al-Ghazali sembari mendengus kesal. Duduk dulu, Al, Bapak mau bicara, kata Pak Banu Hasyim memberikan perintah sembari menarik kursi. Sementara itu posisi Al-Ghazali berpegangan pada pembatas balkon, menatap lepas ke arah luar sana, tempat favorit sang istri ketika berada di rumah ini, dan hanya singkat saja keberadaannya. Dengan malas Al-Ghazali mendekati sang bapak, lalu duduk tepat berhadapan dengan sang bapak. Kini keduanya saling tatap. Sama-sama pemilik mata elang itu masih terdiam. Setelah mendam, Pak Banu Hasyim pun mengutarakan niatnya. Tidak lagi berbicara kasar karena diketahuinya sang anak bukanlah lagi anak kecil yang harus dibentak, melainkan berbicara seperti kawan itu akan jauh lebih baik. Ada apa, Pak? Tanya Al-Ghazali, kini mau buka pembicaraan. Tidak sabar sang bapak tadi memanggil namanya dengan cukup keras, tetapi sebenarnya dirinya sedang tidak mau membahas sang istri lagi. Bapak sama ibu akan kembali ke Bali, tegas pria itu membuat kaget sang anak. Apa yang bapak cari ke Bali, Pak? Tandas Al-Ghazali. Kemudian Pak Banu Hasyim menceritakan bahwa mereka akan mengunjungi Ki Wulan Widara, bukan hanya mengunjungi saja, tetapi akan menjemput menantu mereka untuk kembali ke Pulau Jawa. Apa-apaan bapak ini? Biarkan saja dia pulang ke rumah orang tuanya, Pak. Tegas Al-Ghazali tidak sependapat, kini kembali tinggi suaranya. Kamu ini, Al. Istrimu sudah mengorbankan agamanya meninggalkan orang tuanya. Itu demi kamu. Tapi ini balasan yang kamu berikan, Tidak pantas kamu berikan kepadanya. Tegas Pak Banu Hasyim atas pengorbanan sang menantu yang luar biasa. Meski karena cinta, tetapi akhirnya memeluk keyakinannya, dan itu patut dihargainya dan diperjuangkan supaya tetap memeluk iman yang sama. Masalahnya bukan itu, tapi dia bukan manusia biasa, Pak. Al-Ghazali sudah dengan suara meninggi, sedikit menahan tangis tidak menyangka menghadapi kenyataan ini. Berat memang bagi Al-Ghazali seandainya tidak melihat dengan jelas, mungkin tidak akan setega ini dirinya. Akan tetapi, tidur bersama, kemudian berubah menjadi leak, tidak bisa ditolerir olehnya lagi. Al-Ghazali berpikir bagaimana bila nanti dirinya punya anaknya, kemudian istrinya berubah menjadi leak. Maka apa yang terjadi? Pasti bisa-bisa anaknya dimakan sendiri, atau orang tuanya bahkan, atau bisa juga dirinya. Itulah sebabnya Al-Ghazali memutuskan hal ini dengan tegas dan tidak menyetujui ketika sang bapak menawarkan diri untuknya ikut bersama mereka. Aku tidak mau ikut, tegas Al-Ghazali, sudah berdiri kedua tangan yang masih menopang tubuh di atas meja. Brak! Pak Banu Hasyim langsung memukul meja, barusan digebrakan kedua, tangan kuat di atas meja, hingga vas bunga yang menghias di sana terjatuh dan pecah. Pak! Ini kali pertama Al-Ghazali melihat pria itu marah, dan baru hari ini ditambah beruntun pula. Rupanya kehilangan sang menantu membuat pria itu benar-benar naik pitam, dan justru Al-Ghazali yang dipersalahkan di sini. Padahal jika mereka mengetahui Al-Ghazali melakukan ini demi mereka,
Takut kalau Ki Wulan Widara bisa memangsa keluarganya, mungkin akan berbeda. Itu pikir Al-Ghazali sejauh ini. Pokoknya kamu harus ikut. Bukan mau ke rumah orang tua Widara, tetapi kita akan ke tempat I Gusti Jagat. Tidak enak saja rasanya Ki Wulan Widara pulang ke daerahnya dan kita tidak menembusi ke sana. Jika kita harus menjelaskan apa masalah yang kalian hadapi hingga Ki Wulan Widara memutuskan untuk pulang, bentak Pak Banu Hasyim tetap dengan pendiriannya. Al-Ghazali harus ikut serta bersama mereka. Al-Ghazali tertunduk, masih banyak yang disembunyikannya mengenai kepulangan Ki Wulan Widara. Bukan seperti yang mereka bayangkan. Enak, naik pesawat berpakaian bagus dan diberikannya uang saku. Padahal tidak sama sekali. Al-Ghazali tidak sanggup menceritakan ini meski rasa kecewanya membumbung, tapi tetap saja ada aib yang masih ditutupinya. Al-Ghazali tidak mau menceritakan jika kehilangan Ki Wulan Widara bukan seperti yang mereka bayangkan. Minggat karena diperlakukan tidak baik oleh Al-Ghazali, melainkan menjadi leak dan langsung terbang mengangkasa lalu hilang. Itulah sebabnya saat ini pun posisi Al-Ghazali sedangkan masih menerka-nerka. Apakah istrinya sudah berada di Pulau Dewata atau masih melayang di angkasa sana, atau bahkan mungkin hilang. Mirisnya, atau mungkin terjatuh lalu dihakimi oleh masa dan mampus seperti leluhurnya yang diceritakan pernah mengalami itu. Al-Ghazali tahu dari para petinggi desa. Saat itu dirinya mengunjungi para petinggi adat itu untuk membuka tabir atas masa kelam keluarga Ki Wulan Widara, karena pernah ada kawannya yang memperingatkan akan kedekatan istimewa dirinya dan Ki Wulan Widara saat kuliah. Pembicaraan pun mau memanas. Pak Banu Hasyim tetap pada pendiriannya. Al-Ghazali ikut atau mau dikatakan menjadi anak durhaka. Tidak ada hubungannya durhaka sama urusan ini, Pak, tegas Al-Ghazali meski berontak kaku. Tetap saja tahu batas dosa jika berdebat dengan orang tua atau melawan titahnya seperti saat ini. Pokoknya harus ikut, kata bapak. Jika tetap bertahan, dan kalau kamu tidak ikut, berarti kamu telah membangkang pada orang tuamu. Al-Ghazali, ingat, kamu telah berdosa. Jangan membangkang pada kami. Ibumu menginginkan kamu ikut serta karena kami datang ke Pulau Dewata itu untuk kamu, untuk kelanggengan rumah tangga kamu, tegas Pak Banu Hasyim, membuat Al-Ghazali tersentak. Padahal dirinya ingin bercerai, bukan malah akan dirujuk seperti kata sang bapak barusan. Ada-ada saja, ini namanya buang-buang uang, Pak. Aku akan menceraikan Ki Wulan Widara. Kenapa malah datang ke sana? Untuk mengajaknya kembali rujuk denganku, saut Al-Ghazali, pembuka tabir yang disembunyikan sejak tadi karena tidak ada tempat lagi dalam hatinya untuk Ki Wulan Widara. Jangan macam-macam, dia sudah menjadi mualaf. Jika kamu menyanyiakan, maka nerakalah untukmu, tegas Pak Banu Hasyim, mengingatkan sang anak ketika waktu itu mengatakan akan menikahi seorang perempuan yang bukan muslim dan bersedia menjadi seorang muslimah. Maka Pak Banu Hasyim menegaskan bahwa Al-Ghazali harus mampu menjadi imam dalam segala hal dan tidak akan meninggalkan perempuan yang telah banyak berkorban itu. Jika tidak, maka dosa besar akan diterimanya, bukan pahala. Al-Ghazali tertunduk, bingung harus berkata apa. Memang sang bapak berkata 100% benar, akan tetapi posisi ini berbeda dan sulit bagi Al-Ghazali untuk kembali menempatkan diri sebagai seorang imam yang seperti kata bapaknya barusan. Akhirnya pembicaraan itu pun menemui titik temu, karena Bu Mutia ikut bergabung dan memberikan penekanan kepada Al-Ghazali. Pokoknya kamu harus ikut, kamu yang memulai dan harus ikut serta. Coba kamu tidak membangkang aturan ibu, maka tidak akan seperti ini, Al, bentak perempuan itu, masih saja memojokkan Al-Ghazali, membuat Al-Ghazali angkat bicara juga. Maksud ibu menyembunyikan dia yang bukan manusia seutuhnya. Ibu juga bersalah atas ini semua. Al-Ghazali berkelit agar sang ibu tidak lagi butuh jawaban atas jawaban yang sudah ditahannya, malah menyudutkan dirinya dan terus membela Ki Wulan Widara. Ibu Mutia terdiam sejenak. Padahal kami akan membawanya ke pesantren, tetapi memang belum sempat membicarakan kepadamu, tegas Bu Mutia menceritakan seperti tadi, bahwa sebenarnya mereka sudah punya rencana untuk membawa Ki Wulan Widara ke sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Nurbayan, yang kemampuannya terkenal seantero Jawa Timur, seputaran pesantren Tanah Jawa. Pria yang biasanya dipanggil Kiai Bayan itu mampu memutuskan tali rantai ilmu hitam, termasuk ilmu leluhur seperti yang menjerat sang menantu, dan itu semua atas saran dan keputusan bersama
ketika masih ada Ki Gusti Jagat setelah memberitahukan perihal sosok Ki Wulan Widara, dan petunjuk itu bermuara dari Ustadz Mahmud yang mengantarkan dan menjadi saksi pernikahan saat itu. Ada juga Gus Ibrahim yang sempat menjadi guru spiritual Ki Wulan Widara ketika memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Dan kedua pria itu memang tidak tinggal di Pulau Jawa ini, melainkan tinggal di Pulau Dewata. Akan tetapi jika ada acara tertentu, haul misalnya, maka mereka akan diundang dan bertemu, tidak jarang juga bertemu dengan Pak Banu Hasyim dan istrinya. Jadi mereka itu sepakat sama-sama akan membantu Ki Wulan Widara lepas dari jerat ilmu leluhur. Itu karena sejatinya gadis itu adalah orang baik dan ingin lepas dari jerat hitam Sang Betari Durga. Para ulama-ulama itu sebenarnya sudah berkumpul, tetapi tanpa sepengetahuan Al-Ghazali. Saat itu Gusti Jagat, Gus Ibrahim, dan Ustadz Mahmud yang biasa dipanggil Cak Mahmud, mereka sempat duduk bersama membahas hal ini, dan mereka akan berjuang untuk membantu Ki Wulan Widara lepas dari jerat hitam, jalur kiri yang menyesatkan itu. Al-Ghazali hanya tertunduk ketika Pak Banu Hasyim menceritakan sejelas mungkin. Ini terlalu banyak yang ditutupinya, membuat Al-Ghazali juga salah langkah. Benar kata Al-Ghazali tadi, sebenarnya kesalahan ini tidak mutlak milik Al-Ghazali, melainkan milik semuanya. Andaikan Pak Banu Hasyim lebih terbuka, begitu juga dengan Bu Mutia, tentu Al-Ghazali tidak akan senekat ini dan tidak membawa istrinya keluar dari rumah hingga dengan mudah ibunya mengejarnya dan berubah menjadi leak di saat hari kelahirannya. Padahal Bu Mutia sangat menjaga menantunya itu supaya tidak lepas dari pendampingan. Itu mereka karena mengetahui memang saat itulah adalah hari kelahiran Ki Wulan Widara. Padahal sebenarnya awalnya Pak Banu Hasyim sudah menolak untuk berangkat mengikuti tablik akbar. Akan tetapi apa daya, tempat kiai yang sangat berperan penting dalam kehidupannya yang mempunyai acara, jadi tidak mungkin akan untuk dirinya tidak hadir. Terkecuali punya acara sendiri dan tidak bisa ditinggalkan, jadi bisa diwakilkan pada Mas Burhan. Keduanya terdiam, hanya Bu Mutia saja yang berbicara sedetail mungkin. Perempuan itu menceritakan semuanya tanpa tiding aling-aling. Akhirnya mampu membuat Al-Ghazali kembali duduk. Setelah mendengarkan rupanya orang tuanya sudah sangat mengetahui seluk-beluk tentang Ki Wulan Widara. Dan salutnya, tetapi mereka tetap menerima. Justru bahkan ingin menolong. Itu membuat Al-Ghazali tiba-tiba meruntuhkan tembok pendiriannya. Al-Ghazali merasa dirinya terlalu ceroboh. Orang tuanya saja mau menerima Ki Wulan Widara, mau membantunya. Lantas kenapa dirinya orang yang dicintai justru mencampakkannya di saat butuh perlindungan dan bantuan untuk lepas dari pengaruh kekuatan leluhur yang sudah membelit semenjak kecil. Aku pria yang bodoh, umpat Al-Ghazali, tetapi hanya di dalam hati. Ada rasa sesal seketika mendera, terbayang wajah Ki Wulan Widara ketika menangis. Menangis iba meminta diberikan selembar pakaian saja untuk dikenakannya, supaya tidak kedinginan melayang di langit lepas menuju pulang ke rumahnya. Ah, bodohnya. Bu, baik kalau begitu Bu. Pak, kalau begitu aku akan ikut serta. Al-Ghazali memberikan keputusan dan terdengar suara tegas, meskipun awalnya rada setengah-setengah. Setelah orang tuanya sudah marah-marah tidak karuan dengan emosi naik turun, akhirnya setelah diberi kebebasan memilih, ikut atau tidak, dan setelah semuanya saling jujur, akhirnya Al-Ghazali pun justru memilih ikut terbang ke Pulau Dewata. Lantas, kapan kita berangkat, Pak? Kini Al-Ghazali tidak sabar untuk segera terbang ke pulau itu, untuk melihat keberadaan istrinya, apakah sudah sampai atau tidak, dan rasa cemas itu seketika merajainya. Ketakutan itu jelas ada, takut jika terjadi sesuatu pada Ki Wulan Widara, dan ditambah lagi tanpa selai benang pun pulangnya. Lantas bagaimana jika jadi bulan-bulanan pria jahat, jika sampai mendarat di suatu pemukiman dan berubah menjadi sosok manusia? Perasaan itu tiba-tiba saja menjejali pikiran Al-Ghazali, membuatnya ingin segera terbang, bahkan kalau bisa sekarang ini juga. Secepatnya kalau bisa, sekarang pun oke, asal sudah ada tiket. Coba cek saja tiket dan kita akan berangkat segera. 1-2 jam lagi jika memang ada pesawat, ambil saja. Tegas Pak Banu Hasyim, tidak mau mengulur waktu dan disambut oleh Bu Mutia. Benar Al, lebih cepat lebih baik. Cepatlah nak, booking tiketnya, ibu akan siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim saja, semoga ada penerbangan sebentar malam, kita langsung berangkat.
Setelah bicara, Bu Mutia kemudian meninggalkan dua pria itu. Di tempat itu, Bu Mutia akan berkemas untuk bersiap berangkat ke Pulau Dewata. Iya Bu, aku akan mengeceknya dan langsung membooking nanti, tandas Al-Ghazali tadi, kemudian duduk, kini sudah berhadapan dengan sang bapak. Pak, aku mau jujur, sebenarnya Ki Wulan Widara bukan pulang menakan pesawat terbang atau mobil Pak. Lantas, Pak Banu Hasim menyela pembicaraan Al-Ghazali barusan. Kemudian Al-Ghazali kembali melanjutkan. Iya, melainkan hanya begitu saja, ketika kami berbulan madu, dia berubah menjadi leak Pak, kemudian terbang dan hilang. Jelas Al-Ghazali ketika saling tatap dengan sang bapak. Meski tidak benar-benar yang dikatakan gamblang dan masih banyak yang ditutupinya, cukup membuat Pak Banu Hasim tersentak. Ya Allah, tega sekali kamu Al. Pak Banu Hasim kemudian merogoh handphone, mencoba mencari nomor kontak I Gusti Jagat. Di antara banyaknya nomor kontak di handphonenya, tangan Pak Banu Hasim menggeser layar tersebut untuk mencari nomor pria berkarisma asal Pulau Dewata itu. 10 menit berlalu, akhirnya Pak Banu Hasim pun mendapatkan nomor kontak milik I Gusti Jagat karena mereka sempat saling bertukar nomor telepon saat itu dan sudah saling berkomunikasi beberapa kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Banu Hasim ketika panggilan tersebut di ujung sana dan I Gusti Jagat memberikan salam terlebih dahulu. Sebagaimana layaknya seorang muslim, itu satu bentuk sebagian penghormatan antar pemeluk keyakinan meski berbeda. Pak Banu Hasim pun menjawab dan tanpa basa-basi langsung menceritakan bahwa Ki Wulan Widara telah pulang, tetapi tidak secara gamblang diceritakan oleh Pak Banu Hasim, hanya yang baik-baik saja. Lalu Pak Banu Hasim pun mengatakan bahwa mereka akan meluncur ke Pulau Dewata malam ini karena tiket sudah di-booking oleh Al-Ghazali barusan. Oh, baguslah, kalau begitu bagus. Dan kami akan menunggumu dan juga siap menjemput, ucap I Gusti Jagat dengan ramahnya. Pria itu siap menjemput kedatangan keluarga baru mereka dari Pulau Jawa tanpa tahu maksud dan tujuan mereka datang. I Gusti Jagat hanya gembira saja menyambut kedatangan tamu yang sudah dianggapnya keluarga meskipun baru bertemu dengan Pak Banu Hasim satu kali saja. Pembicaraan pun berakhir dan perjalanan udara mereka akan segera dimulai nanti jam 10 malam. Mereka akan berangkat terbang menuju ke Pulau Dewata. Kini Bu Mutia sudah bersiap-siap. Tas dan segala sesuatunya sudah dipersiapkannya, termasuk satu kantong besar oleh-oleh khas kota tadi, dibawanya serta sebagai buah tangan. Begitu juga dengan Al-Ghazali, mereka sudah akan meluncur diantar oleh sopir pribadi mereka Mas Burhan setelah ditelepon. Pria itu datang dan siap mengantarkan menuju bandara. Akhirnya keluarga itu pun terbang menuju ke Pulau Dewata untuk mencari keberadaan Ki Wulan Widara dan akan membawanya pulang. Itu pikir Pak Banu Hasim dan Bu Mutia, akan tetapi berbeda dengan Al-Ghazali. Pria itu masih berharap-harap cemas apakah istrinya sudah tiba di Bali sana. Sementara tadi mencoba menelpon Gusti Ayu tetapi tidak kunjung tersambung. Sialnya begitu juga ketika Al-Ghazali mencoba menelpon Lim dan kawan-kawan istrinya yang lainnya. Sungguh benar-benar tidak tersambung. Entah mereka pergi kemana. Ketika dibutuhkan begini sama sekali tidak ada respon, padahal biasanya menjalin komunikasi sesuka hati. Hal itu tentu saja menambah kekhawatiran Al-Ghazali, tidak lagi seperti tadi. Kini rasa dendamnya tidak ada dan bukan lagi karena cinta, melainkan yang terasa lebih jauh dari itu. Akan tetapi hanya sebatas toleransi dan turut prihatin saja. Jika sampai terjadi sesuatu pada Ki Wulan Widara, Al-Ghazali merasa bersalah atas itu. Ya Allah, ya Robbi, semoga saja dia sudahlah sampai di rumah ibunya atau dimanapun itu. Entah di rumahnya siapa, yang penting sudah sampai di Pulau Dewata. Batin Al-Ghazali bermenolok. Ketika sudah sampai di bandara dan sedang berada di ruang tunggu, sudah diberitahukan bahwa penumpang diminta untuk bersiap-siap karena akan pesawat segera berangkat. Penerbangan yang sejatinya singkat terasa begitu lama, bukan karena molor, tetapi detik menit ketika saat seperti ini terasa begitu lamban. Al-Ghazali tidak sabar untuk segera sampai ke tujuannya. Pesawat yang membawa ketiganya pun mendarat dan Al-Ghazali dengan lincah bersama orang tuanya menuju ke sebuah mobil, yaitu milik I Gusti Jagat yang sudah menjemput dan standby dari tadi ketika dikabarkan mereka sudah siap terbang. Syukurlah sudah sampai, ucap I Gusti Jagat sangat senang kemudian menyalami ketiganya bergantian. Lalu masuk ke dalam mobil tanpa bertanya yang macam-macam. Itu karena ini bukan saatnya yang tepat.
Mobil I Gusti Jagat pun melaju, membawa Al-Ghazali dan kedua orang tuanya menuju ke rumahnya. Sesampainya baru saja menapaki jalanan yang dipaving rapi dengan rumput hias menghijau tampak di sana, Biang menyambut dengan senyum ramah. Setelah sekian lama akhirnya bertemu lagi. Sebenarnya tidak lama, hanya puluhan harian saja, tetapi rasanya tidak lagi sabar Biang ingin memeluk Bu Mutia, perempuan yang sangat baik selama dirinya tinggal di Pulau Jawa, mengantarkan ke Wulan Widara saat itu. Keduanya pun berpelukan, saling melepas kerinduan tanpa membahas apapun. Semua kini saling melepaskan kerinduan, dan semuanya duduk bersila. I Gusti Jagat memilih menerima tamunya di sebuah bangunan yang digunakan untuk menari. Ada lampu terang benderang di sana, meskipun malam hari seperti tadi, malam saat Pak Banu Hasim menghubungi I Gusti Jagat. Pria itu sedang berada di sanggar seni itu. Terdengar lirik suara gamelan dari VCD karena barusan keluar anak-anak yang les privat tari pada Biang keluar. Setelah kopi panas berada di depan, mereka membuka pembicaraan. Pak Banu Hasim pun langsung menjurus kedatangan ke rumah I Gusti Jagat adalah untuk mencari keberadaan Ki Wulan Widara. Dan Al-Ghazali diperintahkan oleh sang bapak untuk menjelaskan sedetail mungkin. Setelah pembicaraan diambil alih oleh Pak Banu Hasim, Al-Ghazali hanya bisa tertunduk. Itu semuanya karena ulahnya. Kedua keluarga jadi kebingungan, ditambah lagi Ki Wulan Widara sendiri yang entah belum diketahui keberadaannya. Mungkin perempuan itu sedang terpuruk dan Al-Ghazali orang yang paling merasa bersalah atas semua ini. Baiklah kalau begitu, silakan mandi dulu, kemudian makan. Setelah istirahat sejenak, sebentar malam kita akan ke rumah Nyi Ketut Teneng, tegas I Gusti Jagat, memberikan harapan pada Pak Banu Hasim, juga istrinya dan juga Al-Ghazali yang sedari tadi hanya banyak diam. Dan semua ini dipasrahkan keputusannya nanti kepada orang tuanya. Al-Ghazali ketika berada dalam kamar berusaha untuk kembali menghubungi I Gusti Ayu, tetapi tidak berani bertanya kepada I Gusti Jagat tadi tentang di mana keberadaan remaja putri itu, hingga tidak menampakkan batang hidungnya semenjak kedatangannya pagi tadi dan sampai siang ini. Berada di Pulau Dewata ini membuat kenangan indah itu perlahan kini bersemi di dalam benak Al-Ghazali, di mana perjuangan yang mendapatkan cinta Ki Wulan Widara sebenarnya tidak mudah, tidak semulus jalan tol. Dirinya butuh perjuangan. Dan seketika itu juga tampak senyum terus tertungging di sudut bibir Al-Ghazali mengingat momen indah itu. Seharusnya aku melupakan ini semua. Maksudku melupakan sisi kamu istriku dan menerimanya seperti kata bapak. Tiba-tiba saja Al-Ghazali bermonolog sebagai meraba bahkan tubuhnya membayangkan wajah sang istri, mencoba menghempas bayangan ketika melihat istrinya berubah menjadi sosok mengerikan. Selama menunggu jam yang dikatakan oleh I Gusti Jagat, Bu Mutia dan juga suaminya menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang dari banyak hal dan beragam topik hangat dengan pria berkarisma itu beserta istrinya. Mereka menceritakan banyak hal tentang rencana mereka. Jika insya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi atas apa yang direncanakan oleh mereka, Pak Banu Hasim dan Bu Mutia akan membawa Ki Wulan Widara ke sebuah pondok pesantren untuk dilakukan pembersihan dan pagar diri supaya tidak lagi bisa diganggu oleh sang ibundanya lagi. Itu bagus, ucap Gusti Jagat menyela pembicaraan Pak Banu Hasim. Beliau sangat sepakat karena niatnya baik. I Gusti Jagat pun menerima dengan lapang ketika Pak Banu Hasim dan Bu Mutia berterus terang ada terjadi kericuan antara Al-Ghazali dan istrinya itu hingga akhirnya terjadi insiden ini. Anak-anak memang suka seperti itu, meremehkan wasiat orang tua, melupakan aturan adat istiadat, ucap I Gusti Jagat lagi ketika Pak Banu Hasim menceritakan bahwa mereka teledor. Al-Ghazali membawa Ki Wulan Widara keluar pada hari itu, padahal hari kelahirannya sang istri. Justru Al-Ghazali berniat untuk memberikan kado ulang tahun sekaligus Valentine. Meski sangat disayangkan oleh I Gusti Jagat, itu karena keluarga berwidara yang dititipkan oleh I Gusti Jagat untuk menjaga perempuan itu justru tidak gamblang menjelaskan pada anaknya sendiri. Akan tetapi kembali lagi, tidak mudah karena awalnya sudah banyak yang ditutupi hingga akhirnya terjadi demikian. Akhirnya mereka semua berdamai, tidak saling menyalahkan, dan sekarang niatnya hanya mencari titik temu, menolong Widara yang sangat diketahui oleh I Gusti Jagat tidak ingin mewarisi ilmu itu. I Gusti Jagat yakin meski terjadi keributan antara Al-Ghazali dan Widara, beliau yakin
bahwa tetap saja Widara tidak akan mau menerima warisan leluhur dari ibunya. Itu karena I Gusti Jagat sedikit banyak sangat paham perjuangan remaja putri itu hingga akhirnya dipikir oleh I Gusti Jagat akan aman bersama keluarga yang religius, yaitu keluarga suaminya. Namun rupanya takdir dan nasib berkata lain. Ya, kami sudah salah, tetapi semua ini sudah takdir yang kuasa I Gusti Jagat, tegas Pak Banu Hasyim. Apapun yang direncanakan oleh manusia sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang memberikan restunya. Dan memutarbalikan hati manusia tidak lain dan tidak bukan atas kemauan Allah Ta'ala. Jadi manusia hanya bisa berusaha. Jika terjadi demikian, inilah sekarang saatnya mereka untuk menunjukkan bahwa benar-benar tulus ingin membantu Widara lepas dari lingkar hitam. Sementara Al-Ghazali sembari menunggu memilih untuk keluar, pria itu menuju ke sebuah apartemen tempat di mana dirinya dulu tinggal dan sekarang memang masih masa dikontrak. Karena diambilnya per tahun dan biasanya orang tuanya datang pun menuju ke rumah itu. Tetapi tidak dengan sekarang karena ada urusan berbeda. Al-Ghazali kembali menghubungi Lim, teman baik Keulan Widara yang diketahuinya dan sangat banyak mengetahui perihal istrinya karena diketahuinya mereka adalah teman akrab. Setelah berganti pakaian, Al-Ghazali keluar untuk menuju ke kampusnya. Sesampainya di halaman parkir, Al-Ghazali mencoba melihat-lihat mobil sport yang dikendarai oleh Lim biasanya. Akan tetapi tidak nampak. Begitu juga dengan mobil kawan-kawannya yang biasanya berjajar memukau mata karena dengan harga fantastis dan terparkir di halaman kampus. Akan tetapi sekarang tidak ada sama sekali. Bahkan motor butut milik 3 lainnya juga tidak ada. Al-Ghazali terus berjalan menelusuri gedung jurusan di mana Lim menimba ilmu, kemudian memasuki sebuah ruangan milik seorang dosen, dan Al-Ghazali cukup mengenal seorang dosen tersebut. Pria berusia matang sedang duduk di sana. Dan langsung menyambut kedatangan Al-Ghazali karena pintu tidak dikunci dan terbuka lebar. Wah, pengantin baru ini kok malah datang ke sini? Tegur pria itu langsung mengulurkan salam, mengucapkan selamat kepada Al-Ghazali. Meskipun getir, Al-Ghazali pun berpura-pura menerima ucapan salam itu. Bahkan menanggapi ketika bertanya perihal istrinya, bagaimana kabarnya, dan sebisa mungkin Al-Ghazali menyembunyikan kisruhan rumah tangganya. Aib istrinya adalah aibnya juga. Ada perlu apa Pak Al datang ke sini? Tanya dosen tersebut. Ridwan namanya dosen tersebut. Begini Pak Rid, aku mau tanya, Lim beserta kawan-kawannya kok sepertinya tidak ada. Al-Ghazali berkata langsung pada pokok yang ingin diketahuinya. Apaan? Pak Al tidak tahu mereka sedang KKN. Bagaimana sih? Mereka keluar Pulau Bali, kata Pak Ridwan. Astagfirullah. Penjelasan tadi membuat Al-Ghazali menepuk jidatnya. Baru ingat padahal lalu hari Widara pun berkata padahal ingin mengikuti KKN bersama kawan-kawannya meski berbeda jurusan. Keduanya pun tertawa. Al-Ghazali terlalu sibuk dengan urusan pernikahannya hingga lupa dengan ini semua. Tidak lama Al-Ghazali di tempat itu. Ketika sudah mendapati jawaban, kemudian berpamitan pulang, diantarkan oleh Pak Ridwan sampai ujung lorong gedung menuju parkiran. Sialan, pantas saja tidak ada sinyal. Mereka kepelosok, gumam Al-Ghazali ketika sudah berada di dalam mobil. Al-Ghazali mengempas kecamuk pikirannya yang tidak-tidak. Padahal di pikirannya, kawan-kawan Widara tidak mau mengangkat teleponnya karena tahu kawannya pulang dalam keadaan demikian. Ini semua sudah terpatahkan. Apa I Gusti Ayu juga ikut serta? Masa iya? Tadi mau bertanya tetap tidak berani. Al bicara sendiri, menerka-nerka kembali. Setelah merasa berbuat salah, Al-Ghazali tidak berani banyak bicara pada I Gusti Jagat. Bahkan ketika pembicaraan dimulai pun, dirinya tadi berpamitan untuk pergi. Tidak sanggup saja jika nanti kembali dilimpahkan kesalahan itu kepadanya. Tentulah Al-Ghazali tidak enak hati karena I Gusti Jagat benar-benar menitipkan Widara saat itu, tetapi kenyataannya seperti ini dihempaskannya saat perempuan itu menampakkan wujud aslinya. Aku mau istirahat dulu di kontrakan menjelang sore baru ke rumah I Gusti Jagat. Tidak enak saja rasanya di sana. Al-Ghazali kembali bicara sendiri. Tadinya akan mengarahkan mobil ke jalur di mana rumah I Gusti Jagat berada, tetapi urung dan berbalik arah. Hari ini Al-Ghazali ingin tidur lebih tenang, ingin melupakan sejenak masalah yang bertubi menimpanya, dan sangat mengagetkan. Bahkan sekarang kantuk begitu menggantung di pelupuk matanya.
Perjalanan semalam dan kejadian itu tidak membuatnya bisa memejamkan mata untuk larut dalam mimpi. Sekarang saatnya membayar lunas, meskipun bayangan Widara tetap menghantuinya. Seakan masih mengais iba di pelupuk matanya, lebih tepatnya meminta pertolongan darinya. Al-Ghazali terkesiap ketika handphone di atas ranjang miliknya berdering. Tangannya merambat malas untuk meraih benda bergetar itu, saking ngantuknya matanya. Wah, siapa ya? Sembari memejam, Al-Ghazali menerima panggilan telepon, lalu menguping. Sultan. Al. Ada apa pakai SMS menanyakan istrimu segala? Bukankah dia bersamamu? Kenapa bertanya pada kami? Kami sedang di pelosok. Masa iya membawa istrimu? Suara di sana ketika Al-Ghazali mengangkatnya. Sontak kantuk Al-Ghazali pun langsung lenyap, entah kemana. Astagfirullahaladzim, kalian di mana? Meskipun tahu, spontan Al-Ghazali bertanya demikian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.